night was born to fight. Mythical, so people down below, you know I fall for love. You know I fall for love. You know I fall for love. Be kind to me, for my name is Perseus. Has fighting wicked beasts while they move so fast. You could be the sword, the shield, defender of the people down below. You know I fall for love. You know I fall for love. Jesus, remember me, for my name is Perseus. Izin memperkenalkan diri, nama saya Taruna Muhammad Saidi Gica. Saya dari Prodi Pertolongan Kecelakaan Pesawat Angkatan 14 Bravo, Politeknik Penerbangan Indonesia Curug. Saya akan menjelaskan pengetahuan dasar tentang api, agar kita semua dapat mengurangi dampak kerugian yang diakibatkan oleh adanya kebakaran. Api merupakan suatu perwujudan atau hasil akhir dari sejumlah reaksi kimiawi cepat atau yang biasa disebut dengan oksidasi yang terbentuk dari 3 unsur, yaitu panas, udara atau oksigen, dan bahan bakar yang menimbulkan dan menghasilkan panas dan cahaya. Api memiliki banyak manfaat untuk kehidupan kita. Saat api memiliki banyak manfaat, disitulah api merupakan teman bagi kita. Lalu, bagaimana api bisa menjadi kebakaran? Dasarnya adalah segitiga api. Segitiga api merupakan bentuk sederhana untuk menggambarkan proses pembakaran dan aplikasinya. Segitiga api terdiri dari panas, udara atau oksigen, serta bahan bakar. Lalu, api dibagi menjadi 5 kelas. Kelas ini dibagi berdasarkan jenis bahan bakar yang terbakar. Karena jenis bahan bakar yang terbakar berbeda, oleh karena itu, bahan pemadamnya pun juga berbeda untuk memadamkan masing-masing kelas. Yang pertama adalah kelas api A. Bahan yang terbakar yaitu benda padat. Bahan pemadamnya sendiri yaitu bisa menggunakan foam dan juga air. Lalu yang kedua, api kelas B. Bahan yang terbakar yaitu benda cair. Bahan pemadam yang digunakan bisa menggunakan dry chemical powder. Lalu api kelas C, bahan yang terbakar bersumber dari listrik. Bahan pemadam yang digunakan yaitu menggunakan CO2. Lalu selanjutnya ada api kelas D. Bahan yang terbakar yaitu berupa logam. Bahan pemadam yang digunakan bisa menggunakan pasir halus ataupun DCP atau dry chemical powder. Lalu yang terakhir ada api kelas K. Api kelas K ini yang terbakar berupa lemak-lemak yang ada di dapur. Bahan pemadam yang digunakan yaitu wet chemical. Berikut adalah teknik pemadaman yang sudah familiar ataupun yang sering digunakan. Yang pertama itu dengan cara mendinginkan. Yang kedua, memisahkan bahan bakar. Yang ketiga, menurunkan persentase oksigen. Yang terakhir, menghalangi atau memutus reaksi pembakaran. Teknik pemadaman itu merupakan teknik yang sudah familiar atau yang sudah sering digunakan dalam proses pemadaman api. Yang terpenting adalah bagaimana kita untuk bereaksi dengan cepat memutus segitiga api tersebut, yaitu dengan cara menghilangkan salah satu unsur dari ketiga segitiga api tersebut. Berikut adalah gambar dari fase proses kebakaran. Ada 4 fase, yaitu initiation, growth, fully development fires, and decay. Saat api di dalam fase initiation dan growth, sebisa mungkin kita melakukan tindak
gerakan awal yang cepat untuk memutus segitiga api agar api tidak dapat berkembang menjadi lebih besar untuk mencapai fase fully development fires. Lalu bagaimana jika api sudah mencapai fase puncaknya, yaitu fase fully development fires? Kita harus sangat berhati-hati karena kita tidak bisa asal dan sembarangan untuk memadamkan api karena api sudah bisa menjalar atau bisa berubah-berubah bentuknya, bisa mengalami flashover, backdraft, ataupun rollover, bahkan bisa eksplosif atau api tersebut bisa meledak.